Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang cerita kedatangan Jepang ke Indonesia. Baiklah, video kali ini akan kita mulai dengan penjelasan materi oleh Kak Angel. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada 10 Januari 1942 di kota Tarakan. Lalu menduduki kota Minahasa, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Palembang, serta Bali. Lalu, pada 1 Maret 1942, Jepang menduduki Jawa, sehingga pertahanan di Belanda dapat dipatahkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Ada juga faktor-faktor umum kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM yang banyak sehingga dapat mendukung usaha negeri Jepang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Yang ketiga, kepentingan migrasi. Maksudnya, Jepang memiliki wilayah yang sempit tetapi penduduknya yang banyak sehingga maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Yang keempat, ambisi Jepang untuk mewujudkan Halo-Ichi yang pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin oleh Jepang. Indonesia kaya akan hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elsa. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran agar penduduk Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Tomishudan atau pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara yang ke-25 yang meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. 2. Asamusudan atau pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 meliputi Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daininen Kenkantai. 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, video penjelasan tentang materi ini akan dijelaskan oleh Kak Haira. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya slogan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan oleh Jepang. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Yang keempat, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Yang keenam, kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. Materi yang kelima ini akan dijelaskan oleh Kak Kayla. Serangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya aturan baru di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 yang dinyatakan sebagai berikut. 1. Hanya bendera Jepang yang boleh dipasang. Yang kedua, sejak tanggal 24 April 1942, petunjuk waktu sudah harus digunakan tarik Sumera, menggantikan tarik Masehi. Ketiga, setiap tahun rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu. Yang keempat, saat hari-hari besar yang boleh diperdengarkan hanya lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kirigayo. Yang kelima, selain itu, pada tanggal 1 April 1942, seluruh rakyat Indonesia menggunakan pembagian waktu oleh Jepang. Nah, penjelasan yang terakhir ini akan dijelaskan oleh Putra. 4. Pembentukan pemerintahan sipil di Jepang. Demi kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil, yang dimana pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 yang bersifat kedaerahan dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. A. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang pemerintahan daerah. B. Dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tersebut, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. Pertama, Shu. Yang kedua, Shi. Yang ketiga, Ken. Yang keempat, Gun. Yang kelima, Son. Dan yang keenam, Ku. Yang terbagi menjadi keresidenan, kota praja, kabupaten, kewedanan, kecamatan, serta desa atau kelurahan.
Terima kasih teman-teman telah menonton video penjelasan cerita Jepang masuk ke Indonesia dari kelompok kami dengan materi dari sejarah Indonesia di kelas 11 MIPA 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata, dari penjelasan kami, berupa sikap dan lain sebagainya. Terima kasih kami ucapkan, sampai jumpa lagi. Bye-bye teman-teman.